Jika hari ini kamu merasa sedang kalah dalam perjuangan hidupmu, jangan pergi. Dengarkan pesan ini sampai akhir. Mungkin kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi keadaan belum berubah. Mungkin kamu sudah berdoa berkali-kali, tetapi jawaban yang kamu nantikan belum juga datang. Hatimu mulai lelah, pikiranmu dipenuhi kekhawatiran, dan ada bagian dalam dirimu yang ingin menyerah. Namun video ini hadir di hadapanmu bukan tanpa alasan. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak sedang berjuang sendirian. Ada tangan Tuhan yang masih memegang hidupmu. Ada kekuatan tangannya yang menopangmu ketika kamu hampir jatuh. Ada jalan yang sedang Dia persiapkan. Meskipun hari ini kamu belum dapat melihatnya, jangan menilai akhir ceritamu dari kesulitan yang sedang kamu hadapi sekarang. Badai ini bukan bukti bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Keterlambatan bukan berarti Tuhan melupakanmu. Dan kelemahanmu bukan tanda bahwa kamu telah kalah. Tenangkan hatimu. Selama Tuhan berjalan bersamamu, masih ada harapan, masih ada kekuatan, masih ada jalan keluar. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Ada pertempuran dalam hidup yang tidak diketahui siapapun. Orang lain mungkin hanya melihat senyummu, tetapi mereka tidak tahu betapa lelahnya hatimu. Mereka tidak tahu berapa banyak pikiran yang memenuhi kepalamu setiap malam. Mereka tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan, doa yang kamu ucapkan dalam diam, atau rasa takut yang kamu lawan sendirian. Mungkin kamu sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Mungkin kamu sedang berjuang dengan pekerjaan, keuangan, kesehatan, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Mungkin kamu sedang mencoba tetap kuat, meskipun di dalam hati kamu merasa hampir tidak sanggup lagi. Tetapi dengarkan ini, Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat setiap usaha kecilmu untuk tetap bertahan. Dia melihat ketika kamu bangun dan melanjutkan hari, meskipun hatimu sedang berat. Dia melihat ketika kamu tetap berdoa, meskipun belum menerima jawaban. Dia melihat ketika kamu memilih untuk tetap percaya, meskipun keadaan tidak ada satupun air matamu yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada satupun doa yang hilang di hadapannya. Tidak ada satupun perjuanganmu yang dianggap kecil atau tidak berarti. Kelemahanmu bukan tanda bahwa kamu gagal. Air matamu bukan bukti bahwa imanmu telah hilang. Fakta bahwa kamu masih berdiri sampai hari ini menunjukkan bahwa Tuhan masih menopangmu. Mungkin kamu merasa kekuatanmu semakin berkurang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana melewati hari esok, tetapi Tuhan sudah berada di sana. Dia mengetahui jalan yang harus kamu lalui dan kekuatan yang kamu perlukan. Melalui pesan Tuhan hari ini, izinkan hatimu menerima kebenaran ini. Tuhan mengenal perjuanganmu lebih dalam daripada siapapun. Dia tidak mengabaikanmu, Dia tidak melupakanmu, Dia tetap dekat. Bahkan ketika kamu tidak merasakan kehadirannya, kamu tidak harus menyembunyikan lukamu dari Tuhan. Datanglah kepadanya apa adanya. Katakan bahwa kamu lelah, katakan bahwa kamu takut, katakan bahwa kamu membutuhkan pertolongannya. Tuhan melihat perjuanganmu, dan Dia tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Seringkali, perjuangan terasa semakin berat karena kamu mencoba menghadapi semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Kamu merasa harus menemukan semua jawaban. Kamu ingin mengendalikan setiap keadaan, menyelesaikan setiap masalah, dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencanamu. Tetapi semakin keras kamu mencoba memikul semuanya sendirian, semakin lelah hati dan pikiranmu. Hari ini, Tuhan ingin kamu berhenti sejenak dan menyerahkan bebanmu kepadanya. Kamu tidak diciptakan untuk menghadapi setiap pertempuran seorang diri. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kemampuan manusia. Ada pintu yang tidak bisa dibuka dengan kekuatanmu sendiri. Ada keadaan yang hanya dapat berubah ketika Tuhan turun tangan. Menyerahkan perjuangan kepada Tuhan bukan berarti kamu berhenti berusaha. Itu berarti kamu tidak lagi mengandalkan kekuatanmu sebagai satu-satunya harapan.
kamu tetap melakukan bagianmu, tetapi kamu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Ketika kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, mintalah hikmat kepadanya. Ketika hatimu dipenuhi ketakutan, datanglah kepadanya dalam doa. Ketika kamu merasa tidak sanggup melangkah lagi, bersandarlah pada kekuatan tangannya. Tuhan tidak berdiri jauh dan hanya melihatmu berjuang. Dia berjalan di depanmu untuk membuka jalan. Dia berada di sampingmu untuk menguatkanmu. Dia menopangmu ketika kakimu mulai lemah dan hatimu hampir menyerah. Mungkin hari ini kamu belum melihat jalan keluar, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui jalan yang benar, waktu yang tepat, dan keputusan yang akan membawa kebaikan bagi hidupmu. Jangan memaksa dirimu memahami semuanya sekarang. Kamu tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk mengambil langkah berikutnya. Cukuplah percaya bahwa Tuhan mengetahui arah yang harus kamu tempuh. Kemenanganmu tidak bergantung pada seberapa kuat dirimu. Kemenanganmu bergantung pada Tuhan yang berjalan bersamamu. Ketika kekuatanmu habis, kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Ketika pikiranmu tidak menemukan jawaban, hikmat Tuhan tetap sempurna. Ketika semua pintu terlihat tertutup, Tuhan masih sanggup membuka jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena itu, berhentilah berkata, "Aku harus menghadapi semuanya sendirian." Katakanlah dengan iman, "Tuhan, aku membutuhkanmu. Aku menyerahkan pertempuran ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkahku, kuatkan hatiku, dan ajari aku untuk mempercayai-Mu." Lakukan apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Berdoalah, ambillah satu langkah yang benar. Kemudian serahkan hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan kepada Tuhan. Manusia mungkin mengecewakanmu. Rencanamu mungkin tidak selalu berhasil. Kekuatanmu mungkin terbatas. Tetapi Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu tidak sedang berjuang sendirian. Tuhan ada bersamamu. Dan bersama Tuhan, kita pasti menang. Banyak orang berpikir bahwa kemenangan berarti semua masalah langsung selesai. Semua pintu terbuka, dan hidup kembali berjalan sesuai keinginan. Kita menganggap diri menang ketika keadaan berubah. Doa dijawab dengan cepat, dan semua kesulitan menghilang. Tetapi, kemenangan bersama Tuhan tidak selalu terlihat seperti itu. Kadang, badai belum berhenti, tetapi hatimu tidak lagi dikuasai ketakutan. Masalah belum selesai, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Jawaban belum datang, tetapi kamu tidak kehilangan iman. Jalan masih panjang, tetapi kamu memilih untuk terus berjalan bersama Tuhan. Itulah kemenangan. Kemenangan bukan berarti kamu tidak pernah menangis. Kemenangan berarti air mata tidak membuatmu berhenti percaya. Kemenangan bukan berarti kamu tidak pernah merasa takut. Kemenangan berarti rasa takut tidak lagi mengendalikan keputusanmu. Kemenangan bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Kemenangan berarti kamu bangkit kembali. Setiap kali terjatuh, mungkin hari ini keadaanmu belum berubah. Tetapi jika hatimu mulai lebih tenang, itu adalah kemenangan. Jika kamu masih bisa berdoa di tengah tekanan, itu adalah kemenangan. Jika kamu memilih mengampuni daripada menyimpan kepahitan, itu adalah kemenangan. Jika kamu tetap melakukan yang benar, meskipun prosesnya sulit, itu juga kemenangan. Jangan mengukur kemenangan hanya dari apa yang terlihat dari luar. Tuhan seringkali memulai kemenangan dari dalam hati. Dia mengubah cara berpikirmu. Dia menguatkan imanmu sebelum membuka pintu baru. Dia memulihkan jiwamu sebelum membawamu memasuki musim berikutnya. Ada kalanya Tuhan tidak langsung mengangkatmu keluar dari badai. Sebaliknya, Dia mengajarkanmu cara berdiri teguh di tengah badai. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang membentuk sesuatu yang kuat di dalam dirimu. Perjuangan ini sedang mengajarimu untuk tidak bergantung sepenuhnya pada keadaan. Tuhan sedang mengajarimu bahwa damai tidak harus menunggu masalah selesai. Harapan tidak harus menunggu semua jawaban datang. Iman tidak harus menunggu jalan terlihat jelas.
Kamu dapat memiliki damai sekarang karena Tuhan bersamamu. Kamu dapat tetap berharap sekarang karena Tuhan belum selesai bekerja. Kamu dapat terus melangkah sekarang karena kekuatanmu berasal darinya. Jadi, jangan berkata bahwa kamu telah kalah hanya karena keadaan belum berubah. Selama kamu masih memilih untuk percaya, kamu belum kalah. Selama kamu masih kembali kepada Tuhan, kamu belum kalah. Selama kamu masih mengambil satu langkah dalam iman, kamu belum kalah. Kemenangan terbesar bukan hanya ketika masalahmu berakhir. Kemenangan terbesar adalah ketika masalah itu tidak berhasil menjauhkanmu dari Tuhan. Bersama Tuhan, kemenangan dimulai ketika kamu tetap berdiri, tetap percaya, dan tetap berjalan bersamanya. Jika kamu ingin tetap kuat dalam perjuangan ini, ada 3 tindakan iman yang perlu kamu lakukan. Bukan tindakan yang rumit, tetapi langkah sederhana yang akan membantumu terus berjalan bersama Tuhan. Pertama, serahkan pertempuranmu kepada Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kamu usahakan, tetapi ada juga hal-hal yang berada di luar kendalimu. Kamu tidak dapat mengubah hati orang lain. Kamu tidak dapat mengatur semua keadaan. Kamu juga tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Karena itu, berhentilah memikul semuanya sendirian. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Ceritakan ketakutanmu, kekecewaanmu, dan hal yang paling membuatmu khawatir. Kamu tidak perlu memakai kata-kata yang indah. Tuhan hanya menginginkan hati yang terbuka. Katakanlah, Tuhan, aku telah melakukan apa yang mampu kulakukan. Sekarang aku menyerahkan pertempuran ini ke dalam tangan-Mu. Ambillah kendali atas hidupku, dan tuntunlah aku menurut kehendak-Mu. Menyerahkan masalah kepada Tuhan bukan berarti kamu berhenti bertanggung jawab. Kamu tetap berusaha, tetapi kamu tidak lagi membiarkan kekhawatiran menguasai hatimu. Kamu melakukan bagianmu dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kedua, ambillah satu langkah dalam iman. Seringkali kamu ingin melihat seluruh jalan sebelum berani melangkah. Kamu ingin mengetahui kapan masalah akan selesai, bagaimana doa akan dijawab, dan seperti apa masa depanmu. Tetapi Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan sekaligus. Dia seringkali hanya menunjukkan langkah berikutnya. Mungkin langkahmu hari ini adalah kembali berdoa. Mungkin kamu perlu meminta maaf, mengampuni seseorang, memperbaiki kesalahan, mengambil keputusan yang benar, atau kembali melakukan pekerjaan yang sempat kamu tinggalkan. Jangan menunggu sampai rasa takutmu hilang sepenuhnya. Berjalanlah sambil tetap percaya kepada Tuhan. Satu langkah kecil dalam iman lebih baik daripada berhenti karena ketakutan. Kamu tidak perlu melakukan semuanya hari ini. Lakukan apa yang benar di hadapanmu. Lalu percayalah bahwa Tuhan akan menuntun langkah berikutnya. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Benih iman membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Teruslah berdoa, teruslah bekerja, dan teruslah melakukan yang benar. Ketiga, jagalah pikiranmu dari suara ketakutan. Pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam pikiran. Ketakutan berkata, kamu akan gagal. Kekecewaan berkata, tidak ada yang akan berubah. Masa lalu berkata, kamu akan terluka lagi. Tetapi iman berkata, Tuhan ada bersamaku. Jangan percaya pada setiap pikiran yang muncul ketika hatimu sedang lelah. Tidak semua yang kamu takutkan akan benar-benar terjadi. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu merasa bahwa seluruh masa depanmu telah hancur. Ketika pikiranmu berkata, aku tidak sanggup, ingatlah bahwa Tuhan adalah kekuatanmu. Ketika keadaan berkata, tidak ada jalan, ingatlah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang belum kamu lihat. Ketika rasa takut berkata, kamu sendirian, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Isilah pikiranmu dengan doa, pengharapan, dan kebenaran tentang kesetiaan Tuhan. Apa yang terus kamu izinkan tinggal dalam pikiranmu akan memengaruhi cara kamu menjalani hidup. Karena itu, hari ini, lakukan 3 hal ini. Serahkan pertempuranmu kepada Tuhan. Ambillah satu langkah dalam iman.
Dan jangan biarkan ketakutan menguasai pikiranmu. Kamu mungkin belum melihat kemenangan sepenuhnya, tetapi setiap kali kamu memilih percaya daripada menyerah, kamu sedang berjalan menuju kemenangan. Tetaplah dekat kepada Tuhan. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Anakku, dengarkan suaraku hari ini. Aku tahu kamu sedang lelah. Aku melihat setiap pertempuran yang sedang kamu hadapi. Aku mengetahui beban yang kamu simpan di dalam hati, air mata yang kamu sembunyikan, dan doa-doa yang kamu ucapkan dalam kesunyian. Mungkin orang lain tidak memahami perjuanganmu, tetapi aku memahaminya. Tidak ada satupun rasa sakitmu yang tersembunyi dari pandanganku. Tidak ada satupun langkahmu yang aku abaikan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak meninggalkanmu. Ketika kamu merasa sendirian, aku tetap ada di dekatmu. Ketika kamu merasa lemah, aku tetap menopangmu. Ketika kamu tidak tahu harus berjalan kemana, aku tetap menuntun langkahmu. Jangan memikul semuanya sendirian. Serahkanlah ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan seluruh pertempuranmu kepadaku. Kamu tidak harus mengetahui semua jawaban. Kamu tidak harus memahami seluruh jalan. Percayalah kepadaku satu hari demi satu hari. Anakku, jangan percaya pada suara yang berkata bahwa kamu telah gagal. Jangan percaya pada pikiran yang berkata bahwa tidak ada harapan. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Aku masih bekerja dalam hidupmu. Meskipun kamu belum melihat perubahan, aku sedang menyusun jalanmu. Meskipun jawaban belum datang, aku sedang mempersiapkan waktunya. Meskipun pintu masih tertutup, aku mengetahui pintu mana yang harus dibuka dan mana yang harus tetap tertutup untuk melindungimu. Aku tidak berjanji bahwa setiap perjalanan akan mudah, tetapi aku berjanji bahwa kamu tidak akan berjalan sendirian. Ketika jalan terasa berat, aku akan memberimu kekuatan untuk mengambil satu langkah lagi. Ketika hatimu gelisah, aku akan menjadi damai bagimu. Ketika kamu jatuh, aku akan mengangkatmu. Ketika kamu tidak mampu berdoa panjang, aku tetap mendengar seruan sederhana dari hatimu. Datanglah kepadaku apa adanya. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di hadapanku. Aku tidak menolakmu ketika kamu lemah. Aku tidak kecewa ketika kamu menangis. Kasihku tidak berubah karena keadaanmu. Anakku, cerita hidupmu belum berakhir. Kesulitan yang sedang kamu hadapi bukan akhir dari perjalananmu. Jangan berhenti hanya karena hari ini terasa gelap. Jangan menyerah hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Tetaplah berjalan bersamaku. Tetaplah percaya ketika kamu belum memahami. Tetaplah berdoa ketika kamu belum melihat jawaban. Tetaplah melakukan yang benar meskipun prosesnya sulit. Aku memegang hidupmu. Aku mengetahui masa depanmu. Aku akan menuntunmu selangkah demi selangkah. Tenangkan hatimu. Aku bersamamu dalam pertempuran ini. Bersandarlah kepadaku, karena kekuatanmu berasal dariku. Berjalanlah satu langkah lagi bersamaku. Bersamaku, kamu tidak berjuang sendirian. Bersamaku, kamu akan tetap berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang ke hadapanmu dengan membawa seluruh pertempuran yang sedang aku hadapi. Engkau mengetahui masalah yang terlihat maupun pergumulan yang selama ini aku simpan di dalam hati. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menghadapi semuanya dengan kekuatanku sendiri. Ada saat ketika tubuhku lelah, pikiranku dipenuhi kekhawatiran, dan hatiku hampir kehilangan harapan. Karena itu, hari ini aku menyerahkan seluruh hidup dan perjuanganku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ambillah kendali atas hal-hal yang tidak mampu aku kendalikan. Bebaskan hatiku dari keinginan untuk memahami dan mengatur semuanya sendiri. Ajari aku melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabku, lalu mempercayakan hasilnya kepadamu. Ketika aku merasa lemah, jadilah kekuatanku. Ketika aku merasa takut, jadilah tempat perlindunganku. Ketika aku tidak mengetahui jalan yang harus kupilih, berikanlah hikmat dan tuntunlah langkahku. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranku. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membuatku berhenti berharap.
Jangan biarkan keadaan yang sulit membuatku percaya bahwa Engkau telah meninggalkanku. Tuhan, gantikan kekhawatiranku dengan damai-Mu. Gantikan keputusasaanku dengan pengharapan baru. Kuatkan imanku agar aku tetap percaya. Bahkan ketika jawaban belum datang dan jalan di depanku belum terlihat jelas. Jika ada luka di dalam hatiku, pulihkanlah aku. Jika ada kepahitan, mampukan aku untuk melepaskannya. Jika ada kesalahan yang harus kuperbaiki, berikanlah keberanian untuk mengambil langkah yang benar. Bentuklah aku menjadi pribadi yang sabar, kuat, rendah hati, dan setia. Tuhan, aku menyerahkan keluargaku ke dalam perlindungan-Mu. Jagalah orang-orang yang kukasihi, pulihkan hubungan yang terluka, dan berikanlah damai di dalam rumah kami. Aku juga menyerahkan pekerjaan dan keuanganku kepadamu. Bukalah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kemampuan untuk bekerja dengan rajin, jujur, dan bijaksana. Cukupkanlah kebutuhanku dan jauhkan aku dari keputusan yang lahir dari kepanikan. Aku menyerahkan kesehatan dan masa depanku kepadamu. Berikanlah kekuatan untuk menjalani setiap hari. Tuntun aku agar tidak berjalan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan iman dan kebenaran. Tuhan, aku tidak meminta hidup tanpa masalah. Aku meminta agar Engkau tetap berjalan bersamaku di dalam setiap masalah. Jangan biarkan kesulitan menjauhkanku dari-Mu. Pakailah proses ini untuk menguatkan imanku dan membentuk hidupku. Ketika aku jatuh, angkatlah aku kembali. Ketika aku ingin menyerah, ingatkan aku bahwa ceritaku belum berakhir. Ketika aku tidak sanggup melangkah jauh, bantulah aku mengambil satu langkah kecil dalam iman. Hari ini, aku memilih untuk percaya kepadamu. Aku memilih untuk menyerahkan pertempuranku kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau tetap bekerja, sekalipun aku belum melihat hasilnya. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar doaku. Terima kasih karena aku tidak berjalan sendirian. Terima kasih karena kasih, kekuatan, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah aku, kuatkanlah aku, dan tetaplah berjalan bersamaku sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang, ucapkanlah dengan iman di dalam hatimu, aku tidak berjuang sendirian. Tuhan ada bersamaku. Aku tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Aku tidak akan menyerah hanya karena jalanku masih sulit. Tuhan adalah kekuatanku ketika aku lemah, damai bagiku ketika aku gelisah, dan penuntun ketika aku tidak mengetahui arah. Aku percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahkan ketika aku belum melihat perubahan, aku percaya bahwa Dia memegang hidupku dan tidak pernah kehilangan kendali atas masa depanku. Hari ini, aku memilih untuk tetap berdiri. Aku memilih untuk tetap berdoa. Aku memilih untuk mengambil satu langkah lagi dalam iman. Masalah ini bukan akhir dari ceritaku. Masa laluku tidak menentukan masa depanku. Bersama Tuhan, aku akan melewati musim ini. Bersama Tuhan, aku pasti menang. Jika kamu percaya bahwa bersama Tuhan, kita pasti menang. Tuliskan, bersama Tuhan, aku pasti menang di kolom komentar. Tuliskan juga doa atau pergumulan yang sedang kamu hadapi, agar kita dapat saling menguatkan dalam iman. Jangan lupa berlangganan channel ini untuk terus menerima pesan Tuhan hari ini yang membawa pengharapan, kekuatan, dan damai setiap hari. Tuhan memberkatimu. Amin.